Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KRL TV. Di kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Menjaga Kosan Kosong Selama 7 Hari. Dan sebelum mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Terima kasih. Oke, dan langsung saja ke ceritanya. Waktu itu saya lagi butuh uang cepat. Kerjaan lagi sepi, YouTube juga lagi turun. Tiba-tiba teman lama saya, Ria, nawarin kerjaan jaga kosan. Cuma 7 hari san. Pemiliknya lagi keluar kota. Kosannya kosong karena lagi direnovasi ringan. Lo cuma perlu nginep di sana. Saya tanya, kosong semua. Iya, cuma lo doang. Harusnya dari situ saya udah curiga. Tapi ya sudahlah. Uang jaga seminggu lumayan buat nutup kebutuhan. Kosan itu ada di ujung gang sempit. Bangunannya 2 lantai. Catnya putih kusam, banyak bagian yang mulai mengelupas. Aneh sih, padahal katanya baru direnovasi. Hari pertama aman, siang saya bersih-bersih sedikit. Malamnya saya tidur di kamar paling depan lantai bawah. Sekitar jam 12 malam, ada yang mengetuk pintu kamar saya. Pelan 3 kali. Saya bangun. Jantung langsung deg-degan, mungkin Rian iseng atau ada warga. Saya buka pintu, kosong, lorong gelap, lampu cuma satu yang nyala, itu pun redup. Saya pikir cuma halusinasi. Malam kedua, jam hampir sama, 12 lewat sedikit, lebih keras. Kali ini bukan cuma pintu kamar, tapi pintu depan kosan. Saya jalan pelan-pelan, napas terasa berat. Begitu saya buka pintu depan, tidak ada siapa-siapa, tapi saya lihat pagar kosan sedikit bergoyang, seperti baru saja didorong seseorang. Saya mulai nggak enak. Malam ketiga, saya sengaja nggak tidur. Saya duduk di kasur sambil main HP. Jam 12 tepat, lampu lorong mati sendiri. Lalu kali ini jelas dari dalam kosan, bukan dari luar. Bunyi ketukan itu terdengar dari pintu kamar nomor 7. Padahal semua kamar kosong dan terkunci dari luar. Saya berdiri kaku, badan dingin. Sekarang terdengar dari pintu kamar saya. Pelan, seolah-olah yang mengetuk berdiri tepat di depan saya. Tapi saya bisa lihat jelas dari celah bawah pintu. Tidak ada bayangan kaki. Saya tidak berani buka. Malam keempat, saya mulai bertanya ke warga sekitar. Seorang bapak warung depan gang cuma bilang, yang penting jangan pernah jawab kalau ada yang mengetuk tengah malam. Saya tanya, kenapa Pak? Beliau cuma diam, lalu bilang pelan, dulu ada penghuni kamar nomor 7 bunuh diri. Sejak itu, setiap penjaga kosan selalu cuma bertahan paling lama 3 malam. Saya sudah masuk malam keempat. Saya ingin berhenti tapi uangnya baru dibayar setelah 7 hari. Malam kelima, ketukan itu tidak datang jam 12, tapi jam 1 lewat, dan bukan 3 kali. Berkali-kali, tanpa jeda, saya gemetar. Saya hampir menangis, lalu terdengar suara perempuan pelan. Buka. Suara itu seperti serak, seperti orang habis menangis lama. Saya menutup telinga, tapi suara itu sekarang terdengar tepat di belakang saya. Padahal saya menghadap pintu. Saya tidak berani menoleh. Malam ke-6,
Saya tidak tidur sama sekali. Saya duduk di pojok kamar dengan lampu menyala semua. Jam 11.59. Sunyi. Jam 12 tidak ada ketukan. Saya sedikit lega. Tapi tiba-tiba ketukan itu datang dari dalam lemari. Pelan, dekat sekali. Lemari itu saya kunci dari luar. Saya bisa dengar seperti ada kuku yang menggesek kayu dari dalam. Saya tidak kuat lagi. Saya keluar kamar, lari ke pintu depan, tapi pintu depan terkunci dari dalam dan kuncinya hilang. Di lorong, saya melihat pintu kamar nomor 7 terbuka sedikit, padahal sebelumnya terkunci. Dari dalam kamar itu terdengar suara napas berat dan suara tangisan pelan. Saya berdiri mematung. Lalu perlahan seorang perempuan keluar. Rambut panjang menutupi wajah. Bajunya seperti baju tidur putih kusam. Lehernya terlihat membiru. Dia tidak berjalan. Dia seperti meluncur. Berhenti tepat 2 meter di depan saya. Lalu kepalanya miring pelan dan dia berkata, "Kamu belum jawab ketukanku." Saya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba semua lampu mati. Gelap total. Saya hanya dengar suara ketukan. Tapi sekarang bukan di pintu, ya, di kepala saya. Paginya saya terbangun di teras kosan. Pintu depan terbuka, semua kamar terkunci seperti biasa. Saya langsung kabur hari itu juga. Saya tidak peduli uangnya. Seminggu kemudian, saya dengar kosan itu dijual murah. Tidak pernah laku, karena setiap orang yang menginap di sana lebih dari 3 malam selalu menghilang. Dan anehnya, sampai sekarang, kadang kalau malam sunyi, saya masih mendengar ketukan itu, pelan, 3 kali. Sejak saya kabur dari kosan itu, saya pikir semuanya sudah selesai. Saya salah. Malam pertama di rumah sendiri, saya tidur dengan lampu menyala, badan masih lemas. Kepala sering terasa berat. Jam 12 malam, saya terbangun tanpa sebab. Sunyi, lalu saya langsung duduk. Itu bukan dari pintu rumah, bukan dari jendela. Bunyinya dari dalam kamar saya. Pelan, persis seperti di kosan. Saya mulai sadar, dia tidak tinggal di kosan itu. Dia mengikuti saya. Malam kedua, ketukan itu lebih dekat. Bukan lagi di dinding, tapi di bawah tempat tidur. Pelan, seolah mengetuk kayu ranjang. Saya tidak berani turun. Keringat dingin mengalir deras. Lalu terdengar suara yang sama. "Kamu belum jawab," ujarnya. Saya menutup telinga, tapi suara itu terdengar dari dalam kepala saya. Besoknya saya cari tahu tentang kamar nomor 7. Saya kembali ke gang itu siang hari. Kosan terlihat biasa saja, tapi sekarang papan dijual sudah terpasang. Saya tanya bapak warung lagi. Kali ini dia bicara lebih banyak. Perempuan itu namanya Lila, penghuni kamar nomor 7. Ditinggal calon suaminya sehari sebelum menikah. Malam itu, Lila mengurung diri. Tetangga dengar suara ketukan dari kamarnya. Katanya dia terus mengetuk pintu sendiri dari dalam, seperti meminta tolong, tapi tidak ada yang berani masuk. Besok paginya,
dia ditemukan sudah tidak bernyawa, dan sejak itu siapapun yang tidur di kamar paling depan akan mendengar ketukannya. Karena posisi kamar saya dulu tepat menghadap lorong menuju kamar nomor 7. Dia nggak suka diabaikan, kata bapak itu pelan. Saya pulang dengan pikiran kacau. Malam ketiga di rumah, saya sengaja bilang keras sebelum tidur. Saya dengar kamu. Sunyi, tidak ada ketukan. Saya pikir itu berhasil, tapi jam 3 pagi saya terbangun. Kamar terasa dingin sekali, dan di depan pintu kamar saya ada bayangan tinggi, rambut panjang, tidak bergerak, lalu pelan-pelan. Tapi kali ini bukan di pintu, di dada saya. Saya bisa merasakan getarannya. Jantung saya seperti dipukul dari dalam. Saya sesak napas, dan suara itu kembali terdengar. Kamu sudah dengar? Sekarang ayo jawab. Saya gemetar dan berkata lirih, apa yang kamu mau? Sunyi beberapa detik, lalu suara itu berubah. Tidak lagi pelan, tapi seperti banyak suara perempuan berbicara bersamaan. Temani aku. Sekilas saya melihat wajahnya. Matanya kosong, lehernya membiru, dan bekas tali masih terlihat samar. Lampu kamar tiba-tiba menyala sendiri. Bayangan itu hilang, tapi di pintu kamar saya ada bekas 3 ketukan. Kayunya retak membentuk garis vertikal. Sejak malam itu, ketukan tidak lagi terdengar, tapi saya mulai bermimpi hal yang sama setiap malam. Saya berdiri di lorong kosan itu. Semua pintu terbuka, dan di ujung lorong, kamar nomor 7 menyala terang. Dari dalam terdengar suara ketukan, dan setiap saya mendekat, saya sadar satu hal. Yang mengetuk dari dalam kamar nomor 7 bukan Lila, tapi saya sendiri. Dan di dalam kamar itu, saya melihat tubuh saya terbaring kaku, sedangkan sesuatu berdiri di belakang saya berbisik pelan, "Sekarang kamu sudah menjawab."